Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Firial Anbar Nur Sulaiman dengan MPM 2350422. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem kekebalan tubuh pada fase E kelas 11 SMA. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, menjelaskan fungsi sistem imun, kedua, mengidentifikasi jenis dan komponen sistem imun, ketiga, menganalisis cara kerja sistem imun dalam melawan penyakit, empat, menjelaskan pentingnya vaksin dan pola hidup sehat. Di sini pun tersedia mind map. Nah, untuk mind map-nya boleh dibaca oleh teman-teman semua. Nah, mari belajar apa itu sistem kekebalan tubuh. Dalam media ajar kali ini, kita akan mempelajari tentang mekanisme imun kekebalan tubuh. Tubuh manusia seperti sebuah benteng yang selalu bersiap melawan serangan musuh-musuh itu. Musuh itu adalah mikroorganisme jahat, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Bagaimana tubuh kita akan bertahan? Inilah kisah sistem kekebalan tubuh. Pada komponen sistem kekebalan tubuh terdapat 3 garis pertahanan. Pertama, itu ada kulit dan mukosa. Kedua, itu fagosit dan peradangan. Ketiga, itu limfosit dan adaptif. Tahu nggak sih, tubuh kita itu memiliki 3 lapisan pertahanan tubuh loh. Yang pertama itu fisik, yang kedua sel non-spesifik, dan yang ketiga itu respon imun adaptif. Nah, sistem kekebalan tubuh adalah sistem kompleks yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melawan patogen. Tugasnya melindungi tubuh dari serangan luar dan menjaga keseimbangan tubuh. Di sini ada deteksi patogen. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada gambar deteksi patogen atau sel dendritik. Apa sih sel dendritik itu? Sel dendritik adalah jenis sel penyaji antigen atau APC yang berperan penting dalam sistem imun adaptif dan bawaan. Sel dendritik juga mendeteksi zat asing, lalu memberitahu sel imun lainnya bahwa akan ada suatu bahaya yang akan datang. Di sini ada gambar sel T dan sel B yang saling akan menyerang. Suatu sel T yang datang dan menyerang langsung sel B yang membuat antibodi. Setelah pertempuran, sel memori menyimpan informasi musuh itu. Nah, kita lanjut ke materi komponen sistem kekebalan tubuh. Kemampuan sistem imun dalam memberikan respon pada penyakit tergantung pada infeksi yang kompleks antara komponen sistem imun dan antigen yang merupakan agen patogen atau agen penyebab penyakit. Antigen merupakan bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Jaringan dan organ yang berperan dalam sistem imun berada di bagian seluruh tubuh. Pada manusia dan mamalia lain, organ-organ pusat sistem imun adalah sumsum tulang. Sumsum tulang yang dalam tulang mengandung sel batang yang menghasilkan atau memproduksi sel-sel darah. Salah satunya adalah sel darah putih.
Masih ingatkah kamu macam-macam sel darah putih? Sel darah putih itu memiliki peranan utama dalam sistem imunitas atau kekebalan tubuh adalah limfosit. Yang akan berkembang adalah makrofag. Perkembangan limfosit menjadi makrofag dilakukan oleh monofosit. Nah, apa sih makrofag? Di sini ada dua gambar sel makrofag. Makrofag adalah penjaga garis depan. Mereka memakan dan menghancurkan patogen serta memberi sinyal pada imun lainnya. Sel imun memiliki reseptor khusus yang hanya cocok dengan antigen tertentu. Ini seperti kunci dan gembok yang hanya cocok satu sama lain. Kita lanjut, respon imunitas humoral. Apa sih sistem imunitas itu? Respon imunitas humoral adalah respon imun adaptif yang melibatkan antibodi yang diproduksi oleh sel B, yang berfungsi untuk menargetkan dan menghancurkan patogen ekstraseluler yang berada dalam cairan tubuh. Nah, respon humoral bisa terjadi ketika sel B menghasilkan antibodi yang beredar dalam cairan tubuh. Antibodi ini akan menempel pada antigen dan menetralkannya. Ini ilustrasi yang saya dapatkan seperti ini. Di sini juga ada struktur antibodi. Nah, antibodi berbentuk seperti huruf Y. Ujungnya memiliki area yang dapat mengenali dan menempel pada antigen tertentu. Seperti ini, struktur huruf Y yang terdapat di sini. Adapun pengeluaran antibodi dan alergi. Di sini ada dua gambar visual. Kadang sistem imun bereaksi terlalu kuat terhadap zat yang berbahaya seperti debu atau makanan. Inilah yang disebut alergi. Dan gejalanya bisa berupa bersin, ruam, atau bengkak. Di sini juga terdapat gambar yang gatal-gatal, juga kulit memerah. Adapun respon sekunder imun. Setelah infeksi pertama, tubuh menyimpan ingatan ketika patogen datang. Lagi, sel memori bertindak lebih cepat dan kuat. Inilah mengapa kita jarang sakit 2 kali karena penyakit yang sama. Respon sekunder. Apabila tubuh telah sembuh dari suatu infeksi, maka antibodi yang melawan antigen penyebab infeksi akan menurun secara bertahap selama berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Sehingga antibodi tidak bisa terdeteksi lagi. Namun, apabila suatu saat terjadi infeksi oleh antigen yang sama, maka antibodi akan diproduksi kembali dan terjadilah respon yang jauh lebih besar terhadap antigen tersebut. Peristiwa inilah disebut respon sekunder. Proses ini terjadi karena adanya sel-sel limfosit memori yang mampu mengenali antigen. Lalu di sini ada pertahanan pertama. Kulit pertama itu kulit, kedua itu lendir, ketiga itu air mata. Pertahanan pertama adalah penghalang fisik dan kimia seperti kulit dan lendir yang mencegah masuknya patogen. Lalu ada pertahanan kedua. Jika patogen lolos, pertahanan kedua seperti sel fagosit dan peradangan akan melawannya.
Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu imunisasi. Apa sih imunisasi? Mungkin kalian sudah sering mendengar itu imunisasi apa? Imunisasi di sini adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Nah, vaksin adalah suatu substansi yang berisi bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, sehingga dapat meningkatkan kekebalan atau imunitas. Jika kekebalan muncul karena respon dari adanya infeksi dan dapat sembuh, lalu disebut itu kekebalan alamiah. Vaksin maka disebut kekebalan buatan. Jenis kekebalan dapat dibagi dua macam, yaitu pertama kekebalan aktif dan kedua kekebalan pasif. Nah, apa sih kekebalan aktif itu? Kekebalan aktif terjadi saat sel tubuh memproduksi antibodi sendiri, baik karena terinfeksi atau vaksinasi. Nah, untuk kekebalan pasif itu didapat dari luar seperti antibodi dari ASI atau suntikan antibodi buatan. Sebelum kita tutup materi, adik-adik boleh menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama, apa garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi? A. Sel T. B. Antibodi. C. Kulit dan mukosa. D. Limfosit. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan peran utama dari makrofag. A. Memproduksi antibodi. B. Menyimpan autoimun. C. Menelan patogen. D. Menyebabkan alergi. Nomor 3. Apa yang dihasilkan oleh sel B? A. Sel T memori. B. Antigen. C. Antibodi. D. Histamin. Nomor 4. Bagian antibodi yang mengenali antigen disebut A. Ekor antibodi. B. Reseptor MHC. C. Wilayah variabel. D. Sel dendritik. Nomor 5. Zat pemicu alergi disebut A. Antibodi. B. Histamin. C. Alergen. D. Patogen. Nomor 6. Respon kekebalan tubuh kedua kali terhadap patogen disebut A. Imunitas pasif. B. Respon primer. C. Respon sekunder. D. Imunisasi. Lanjut pertanyaan terakhir. Kulit termasuk pertahanan yang keberapa? Nah, adik-adik boleh menjawab pertanyaan ini di link MMI yang sudah saya buatkan atau boleh di kolom komentar. Selamat menjawab. Selamat menjawab. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.